Berapa ya? 22 kurangi 15. 22 kurangi 15. Kok 13 tahun? 22 kurangi 15. Halo teman-teman, balik lagi di Basa Basi 23, bincang bareng angkatan 23. Kali ini aku mau bahas tentang JKT48. Nah, kebetulan banget nih, aku tuh awam banget soal JKT48. Jadi aku nyulik temen aku yang udah dari lama nge-stan JKT48. Siapa tahu nih, buat kalian yang habis ngedengerin podcast ini tuh jadi kayak penasaran juga. Langsung aja kita sambut Kakak Sinta. Halo. Semuanya. Sinta, aku mau nanya nih, Kak Sinta itu nge-stan JKT48 tuh dari umur berapa dan dari mana sih gitu? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Sinta Rizdiana, bisa dipanggil Sinta. Aku tuh kayaknya ya udah ngefans sama JKT48 itu udah 15 tahun yang lalu. Berarti umurku 13 tahun ya. Widih. What? 8 tahun. Aku masih umur 8 tahun, masih kecil sekali. Apa yang bikin kamu tertarik sama JKT48 gitu? Oke, itu kan waktu dulu ya, waktu kecil banget kan. Nah, pada zaman itu JKT48 itu kan debut di tahun 2011 ya kalau nggak salah, seingatku 2011 pertengahan atau akhir gitu. Nah, di tahun itu kan lagi hits-hitsnya ini ya, apa? Grup band kayak Cherry Bell, Oh iya, tahu, Smash gitu-gitu kan. Ya. Nah, terus muncullah JKT48 yang notabene kayak cewek-cewek cantik yang joget-joget lah, sama lah kayak Cherry Bell kan. Nah, waktu itu aku juga suka Cherry Bell juga sama apa? Smash gitu. Ya, terus ada lagi girl band apa sih Apa nih? namanya? Seven Icon itu loh. Aduh, lupa. Ya lagi. itulah, ya itu teman-temannya itu kan. Terus ya suka aku dari situ, dari emang aku suka sama girl band yang joget-joget, nari-nari, nyanyi-nyanyi gitu. Terus mereka tuh cantik-cantik ya gitulah, impersonate Nah, aku penasaran, dari dulu yang katanya udah 15 tahun nih, Ya. sampai sekarang, apa yang bikin kamu tuh kayak tetap nge-stan JKT48? Oke, karena mereka sampai sekarang belum bubar. Kan kalau Cherry Bell udah nggak ada ya, udah redup, Smash juga udah nggak ada Kencana kayaknya. ya. Yang masih eksis sampai sekarang, masih terkenal itu JKT48. Nah, jadinya kenapa aku nge-stand sampai sekarang, sampai selama itu ya karena mereka masih bertahan dan mereka itu tiap tahunnya itu regenerasi. Oh, Jadi nggak ada kayak member keluar ya udah kayak bubar gitu, nggak ada sih. Jadi kayak ya terus diganti tiap tahun. itu beneran gak sih, kan namanya kan JKT48, ada angka 48 nih, membernya ada 48 juga gak sih? Apa Enggak. nggak ada ya? Enggak. Jadi JKT48 nama 48 itu adalah nama grup. Oh. 48 Group. Jadi di luar Indonesia itu ada kakak tertua namanya itu AKB48, itu dari Jepang. Itu yang pertama kali bikin 48 Group. Terus ada juga di Cina itu namanya SNH48 Shanghai. Terus habis itu ada di Thailand namanya BNK48, itu di Bangkok. Terus yaitu salah satunya di Indonesia namanya JKT48 Jakarta gitu. Nah, untuk membernya sendiri kenapa kok tidak 48? Enggak, itu besar. Bukan jumlah membernya. Itu ya nama grup itu tadi 48 Group. Kalau untuk jumlah member sendiri sekarang itu JKT48 itu ada 60-an member. Banyak banget ya? Banyak banget. Itu terdiri dari bentar aku nyontek dulu ya. Nyontek dulu, aku juga lupa soalnya berapa. Oh, 43 member inti, terus 19 member trainee sama 5 member virtual. Totalnya ada 67 member. 5 member virtual tuh kayak gimana, Kak Sinta? Jadi itu karakter anime gitu loh. Jadi membernya tuh dibikin kayak karakter anime. Oh, Jadi mereka cuman
ya cuman di layar HP aja. Jadi kayak MV-nya pun kayak MV anime gitu ya? Iya iya betul. Tapi kalau untuk pengisi suaranya, kalau kan mereka kan nyanyi juga kan, nyanyi terus interaksi sama fans juga, itu ya yang dubbing itu tetap orang asli. Oh, iya. Tauku ya, member JKT48 itu bisa lulus atau graduate gitu kan? Apa karena itu tuh udah saking lamanya di JKT48 atau karena pencapaiannya udah tinggi gitu makanya graduate? Kalau lamanya itu sebenarnya nggak menentukan. Jadi gini, JKT48 itu konsepnya tuh kayak sekolah. Oke. Nah, kalau misalkan mereka sudah merasa pencapaian mereka itu sudah cukup di JKT48, mereka bisa menyatakan lulus. Tapi dengan syarat mereka itu sudah member inti satu, terus juga kayaknya udah lebih dari setahun. Setauku itu. Tapi selama ini yang mengumumkan lulus itu berbagai macam member, kayak ada yang baru 2 tahun udah mengumumkan lulus, ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun itu baru menyatakan lulus itu ada gitu loh. Karena ya pencapaian member kan beda-beda ya. Ada yang merasa cukup, oh aku cukup jadi center, oh aku cukup jadi kapten, aku cukup misal aku ada di member inti. Yaudah, mereka kalau misalkan merasa cukup capaiannya di JKT48, dia bisa menyatakan lulus. Karena di JKT48 itu sistemnya tuh sistem kontrak gitu. Jadi kalau misalkan nggak melanjutkan kontrak, ya lulus gitu. Pernah nggak sih Kak Sinta ngerasa kayak patah hati gitu karena ada yang member favorite-nya graduate gitu? Iya pastinya patah hati banget, sedih campur ya apa ya, sedih, kehilangan, karena bukan cuma member favoritku ya, tapi kalau misalkan ada member yang mengumumkan lulus, itu pasti aku sedih, pasti, karena mungkin apa ya, apalagi kalau misalkan si member itu dia tuh cukup terkenal, terus pencapaiannya juga luar biasa, terus misal ada dari mereka itu potensinya tuh tinggi di JKT48, tapi mungkin keputusan dia kayak mau melanjutkan studinya atau pengen berkarir di luar, makanya mereka memutuskan lulus, itu alasan yang menyedihkan menurutku ya, kayak sedih banget kehilangan member JKT48 gitu, kayak sedih apalagi ini kalau misalkan ada yang member yang mengumumkan lulus itu karena dia cedera, itu sakit banget, itu kayak kasihan, maksudnya dia tuh masih pengen lanjut di JKT48 gitu loh, tapi mereka nggak bisa lanjut karena cedera, itu sedih. Iya benar. Terus buat orang awam kayak aku nih, bedanya apa sih sama K-pop gitu-gitu, terus selain pakai bahasa Indonesia ya mereka itu? Bedanya sama K-pop tentunya, kalau K-pop itu kan grup ya, grup band gitu kan. Kalau misalkan cewek ya, kalau cowok ya boy group, boy band gitu. Kalau JKT48 itu bukan band tapi idol, mereka juga idol gitu. Jadi coba nih, aku pengen K-pop ya, idol ya sebenarnya. Tapi bedanya sama JKT48 itu membernya bisa regenerasi setiap tahunnya, ada generasi lagi, generasi sekarang Aduh nih kalau boleh jujur gue sebenarnya nggak ngerti nih itu udah meeting generasi 14 setiap tahunnya. Lama banget ya itu. Iya, lama banget. Tahu aku ya, JKT48 itu ada yang jadi center nih. Gimana cara milih member itu biar jadi center gitu? Oke, kalau center itu ada 2 cara untuk milih center. Satu itu dari pilihan manajemen, satu itu dari pilihan fans. Nah, kalau pilihan manajemen itu biasanya single-single tertentu, kayak single yang memang tiba-tiba dirilis gitu ya, kayak misal yang terakhir tuh apa ya? Yang terakhir tuh single hashtag single terakhir tuh ini, Andaiku Bukan Idola, itu dipilih dengan manajemen. Jadi kayak senternya, terus blocking kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu benar-benar pure dipilih dari manajemen sendiri. Nah,
yang kedua itu caranya dipilih dengan fans. Jadi tiap tahunnya itu ada namanya event itu Senbatsu. Sosenkyo. Nama eventnya adalah Sosenkyo. Nah, di dalam Sosenkyo itu menentukan Senbatsu, gitu loh. Oke. Nah, Sosenkyo itu kan kalau di bahasa Jepang artinya itu kan pemilihan. Nah, Senbatsu itu adalah member-member yang terpilih untuk membawakan single. Nah, setelah diumumkan mau ada Senbatsu, mau ada Sosenkyo, itu biasanya fans-fans itu untuk bisa ngevote member yang mereka suka itu beli album. Nah setelah mereka beli album mereka mendapatkan beberapa vote, beberapa Kayak kartu buat ngevote ya gitu gitu. Nah mereka akan ngevote member yang mereka suka. Nah vote terbanyak itu akan menjadi center gitu. Jadi kayak ada peringkatnya gitu loh, ada peringkat 1 kalau 1 sampai 16 itu dia Senbatsu. Nah kalau di 17 sampai 32 itu dia di Undergirls. Selama 15 tahun itu tuh era JKT48 mana yang paling kamu kangenin gitu loh? Kalau eranya JKT yang paling aku kangenin itu era sebelum pandemi sih. Jadi gini, sebelum pandemi itu mereka terbagi menjadi 3 tim. Ada tim J, tim K3 sama tim T. Nah setelah ada pandemi 2019 kalau nggak salah, 2020 lah, itu 3 tim ini dibubarkan. Jadi semua member itu dijadikan satu menjadi namanya itu JKT48 New Era. Oh. Jadi banyak member itu yang di restrukturisasi, jadi kayak dikeluarkan gitu loh, dikeluarkan dari JKT48. Itu masa-masa tersedih, masa yang benar-benar menguras emosi banget. Tersisa 32 member doang, padahal sebelumnya kayak 50-an lah, 50 sampai 60. Nah itu ya mungkin yang paling tak kangenin itu sebelum restrukturisasi sih. Oke. Terus menurut kamu siapa member yang paling menginspirasi buat kamu? Kalau buat aku siapa ya member ya? Semuanya sebenarnya menginspirasi. Nggak ada member yang oh aku member ini yang jadi inspirasiku, nggak ada. Jadi yang menginspirasi aku di kehidupan sehari-hari itu JKT48. Jadi kayak lagu-lagunya, member-membernya semua. Gitu, semua. Berarti gak ada yang condong ke kiri, gak ada yang condong yang ke kanan. Enggak. Ya, tapi untuk kalian kalau misalkan kalau siapa nih member yang bisa menginspirasi aku, mereka POV, itu kayaknya Freya sih. Freya. Aku bukan bocil Freya ya, tapi Freya itu emang keren banget sih menurutku. Dia sekarang kapten JKT48 BTW. Oke. Bener gak sih nama fansnya itu Wota? Nggak salah. Nggak. Fans JKT48 bukan Wota. Wota itu ya sebutan untuk sebenarnya kayak di luar gitu loh, bukan kok official dari JKT48-nya. Oh nama fans JKT48 itu Wota gitu, enggak. Ya Wota itu ya kayak sebutan orang awam ke kita aja sih sebenarnya. Pernah nonton JKT48 secara langsung nggak? Pernah 2 kali. Wih, itu tuh menemukan hal menarik apa gitu? Menarik banget, kayak aku pengen lagi nonton JKT48 secara langsung. Jadi waktu itu seingatku JKT48 itu lagi mengadakan tour di kota-kota kayak Surabaya, Yogyakarta, terus mana ya, Malang dan lain sebagainya lah. Nah waktu itu di Surabaya, di Cito, City of Tomorrow Surabaya. Itu aku 2 kali nonton. Yang waktu pertama kali itu aku nonton turnya tim K3 pada tahun 2000 berapa lupa. Terus yang kedua aku nonton tour 10 anniversary JKT48. Nah, hal yang menarik itu apa? Itu yang member-membernya. Bener-bener cantik banget, cantik-cantik, bening-bening, wangi-wangi. Itu yang paling menarik. Terus yang paling menarik lagi itu saat mereka perform. Itu bener-bener wah, heboh. Apa ya? Itu kan teriak-teriak gitu kan. Itu yang paling seru. Aduh nih kalau boleh jujur gue sebenarnya nggak ngerti. Menarik kalau kalian mau nonton JKT48 itu seru banget, seru abis.
Selama 15 tahun nih, paling buat duit bikin habis itu di bagian mana? Kayak handshake, photo pack, atau merchandise? Kalau aku kan karena baru ketemu sama JKT48 itu 2 kali ya. Yang paling menghabiskan itu waktu to shoot. To shoot itu ketika kita diperbolehkan foto sama member. Nah itu satu kali foto itu 160.000 kali foto. Terus ada juga event namanya meet and greet. Jadi kita bisa ngobrol sama member tapi cuma 15 detik. Itu harganya kalau nggak salah 30.000. Terus selama 15 detik. Pengalaman nih kamu di komunitas JKT48 itu gimana? Kayak apa ya? Fans-fansnya itu solidaritasnya tinggi kah atau banyak luarnya kah gitu? Kalau selama ini ya di lingkup fans JKT48 yang aku ada di dalamnya itu solid banget menurutku. Solid banget, bukan kok. Bahkan ya waktu terakhir kali aku nonton JKT48 itu kan ketemu sama fans-fans lainnya. Mereka tuh hangat-hangat banget. Kayak humble apa ya? Gitu ya? Iya, humble, solid, bener-bener kayak nggak ada tuh kayak iri-irian aku di depan, aku pengen paling depan, aku gini, terus apa gitu, nggak ada tuh berantem ngeluar terus waktu di Surabaya itu kita tuh bahkan dikasih bingkisan gitu. Makanya kayak saling berbagi bingkisan gitu loh. Jadi bingkisannya itu ada kayak bendera lah, ada kayak apa gitu, aku lupa sih. Siapa OSI kamu sekarang gitu? Kenapa kamu milih dia sebagai OSI kamu? OSI-ku sekarang tuh Marsha. Oh, Kenapa aku milih dia? Karena cinta pada pandangan pertama. Waktu di 10 anniversary di Surabaya itu, waktu itu kan OSI-ku tuh namanya tuh Jinan. Nah, ketika aku ngelihat Marsha, Kepala, pundak, lutut, saking cantiknya. iya gitu ya. saking cantik bener-bener. Marsha itu definisi kayak orang Korea. Kayak anime Jepang tapi dia muka Korea tapi kayak anime. Iya, kayak karakter anime gitu loh. Terus dia putih banget, bening, cahaya Asia katanya fans JKT48, cahaya Asia, cahaya JKT. Makanya aku masihin Marsha itu sejak pertama kali melihat Marsha itu cantik. Terus pernah kesel nggak sih pas OSI kamu itu nggak masuk di Senbatsu gitu? Nggak pernah karena OSI-ku semua masuk Senbatsu. Okay. Dari member sekarang nih, siapa yang hidden gem yang menurut kamu tuh underrated tapi wajib disupport sama orang awam? Ya member yang underrated ya. Sebenarnya banyak sih member yang dia tuh berpotensi tinggi banget di JKT48 tapi nggak dilihat. Salah satunya mungkin ini sih sebenarnya dia potensinya bagus tapi dia udah ngumumin grade. Itu namanya Alia sama Katy. Itu akhir-akhir ini mereka deketan gitu loh. Itu mengumumkan kelulusan. Padahal mereka tuh bener-bener potensinya tuh tinggi banget guys. Apa? Tinggi banget sih. Ya Katy tuh dia udah cantik, gemoy, terus fan service-nya juga bagus, terus dia ngedance-nya juga oke. Alia itu visual kayak menurutku Alia tuh visualnya JKT48 gitu loh. Dia tuh paling cantik setelah Marsha di JKT48 menurutku ya jangan ngeluar ya. Okay. Jadi menurutku ya mereka berdua sih underrated tapi sebenarnya mereka punya potensi yang besar banget di JKT48. Tapi sayang banget kayaknya nggak dilirik ya sama JOT. JOT itu ini JKT Operational Team. Jadi manajemen. Sebutan kita sebagai fans JKT48 sebagai wota itu nyebut manajemennya JKT itu JOT. Nah, si Alia sama Katy ini tadi itu kayaknya kurang di notice gitu sama JOT. Makanya ya mereka mengumumkan untuk lulus. Ada nggak sih momen air mata wota kamu entah pas yang paling gitu pas graduation atau pas tim dibubar atau pas single
favorite kamu rilis gitu? Kalau aku tuh nangis waktu ya satu osiku grade itu pasti aku nangis pasti karena mereka kan osiku ya graduate gitu kan. Terus yang kedua ya waktu restrukturisasi itu waktu yang pandemi itu kan banyak member yang dikeluarkan kan, itu wah kayaknya bukan aku doang yang nangis tapi juga teman-teman member mereka juga nangis sih kayaknya sih, karena itu satu momen yang emang menyedihkan sekali. Kalau aku yang mau kenal JKT48 sekarang nih, Yap. aku harus mulai dari mana? Maksudnya kayak member mana yang direkomendasiin buat aku, OSI mana gitu? OSI pertama. Oke, member apa lagu nih? Member yang tak rekomendasikan untuk jadi OSI kayaknya Freya juga bagus sih sebenarnya. Aku bukan bocil Freya ya. Okay. Freya itu humble banget, baik. Terus fan service-nya juga oke. Menurutku yang aku rekomendasikan. Terus yang menurutku idol banget tuh kayaknya Vioni. Itu dia kayak idol Jepang gitu sih, cantik, terus dia putih, terus dia juga ceria banget, pembawaannya tuh ceria gitu loh. Jadi orang yang lihat dia atau ngobrol sama dia itu bawaannya juga ceria. Itu. Lagu favorit kamu apa nih yang di JKT48? Kenapa kok bisa suka sama lagu itu? Akhir-akhir sebenarnya semua favorit ya kayak itu. Tapi akhir-akhir ini aku lagi seneng dengerin lagunya dari lagu terbaru dari Team Passion. Tuh judulnya Dekat Namun Jauh. Itu aku seneng banget sama lagunya sampai aku puter berkali-kali di headset itu. Itu karena dia relate. Aku relate sama lagunya. Itu ceritanya tentang hubungan cowok cewek yang nggak tahu bukan TS tapi yang nggak tahu arahnya mana, kayak aku suka kamu suka aku, tapi kita chatan terus tapi nggak ada ujungnya, nggak ada status, nggak ada question apa, nggak ada kejelasan itu sih. Terus lagunya bagus, MV-nya juga keren, terus member-membernya juga badai sekali. Ya oke sih, itu sih kayaknya Dekat Namun Jauh, Team Passion. Menurut kamu media sosial tuh ngaruh nggak sih sama sejarah JKT48 gitu? Ngaruh banget. Ngaruhnya itu mulai dari pandemi. Pandemi itu kan mulai maraknya TikTok kan. Nah dari situ itu member-member itu banyak yang bikin TikTok. Terus juga fans JKT48 itu suka ngeklip gitu loh, live streamingnya member gitu, kayak di klip-klip gitu terus diposting ke TikTok. Nah itu yang bikin rame karena ulahnya member JKT48 itu kadang lucu, kadang konyol, kadang di luar ekspektasi gitu kan. Jadi itu sih menurutku media sosial waktu pandemi itu sangat pengaruh banget di JKT48. Terus lagu-lagunya juga kan banyak yang viral kan pada saat itu, kayak apa ya, Fortune Cookie, terus ada Hitsatsu Teleport, terus ada juga apa ya lagunya tuh, ini apa, Sang Arah Cinta dan Balasannya, itu kayaknya lagu judulnya apa ya, itu lah, level cintaku selalu tinggi jadi terkejut, kalian nggak tahu. Satu lagu JKT48 yang wajib banget didengerin sama orang awam nih, biar orang awam tuh kayak ngerti kenapa kamu bisa sama JKT48 bisa masukkan orang 15 tahun gitu, kayak bisa sih. Ada satu lagu yang kayaknya untuk orang awam, judulnya Only Today. Kalau dengerin itu harus yang ketika mereka perform, bukan lagu aslinya ya, tapi jadi kalau misalnya nonton di YouTube itu cari kayak perform JKT48 Only Today, itu bukan kok cuman makna lagunya tok yang bagus, tapi experience ketika mereka tampil dan fans itu fancan, itu menarik banget. Seru dan experience-nya membuat orang awam tuh jadi suka sama JKT48. Only Today JKT48. Untuk JKT48 ya semoga kalian makin terkenal, makin jaya, makin sukses. Untuk ex-member yang udah lulus, kalian keren, kalian hebat, tetap bersinar di luar sana. Untuk orang yang
baru mau nge-stan JKT48 ya, kalian jangan cintai membernya, tapi cintai JKT48-nya. Oke, makasih banget buat Kak Sinta karena udah mau jadi guru dadakan JKT48 hari ini. Ya. Dari yang aku nih nggak tahu apa-apa awalnya tentang JKT48, sekarang udah paham paling dikit lah gitu tentang JKT48. Dan makasih juga buat kalian yang udah mau dengerin sampai sini. Terima kasih dan dadah, sampai jumpa. Yang kamera ke tengah-tengah nih. Ini loh, Apa? Bisa. Yang ini ya kan. Gini senyum, terus gini. Yang ini. Terus sampai gini.